Oke, halo teman-teman, selamat bergabung kembali bersama saya tentunya di channel Markas Pinjol. Oke, di video kali ini seperti biasa teman-teman ya, karena masih banyak teman-teman kita atau saudara kita yang saat ini terjerat di aplikasi Akulaku. Jadi, misalkan teman-teman gagal, sudah pasti teman-teman itu takut dan panik. Kenapa? Ya pastinya takut didatangi DC, itu kan di perasaan kalian. Jadi di video ini kita bahas bareng-bareng teman-teman ya, atau solusinya seperti apa. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada tagihan di Akulaku 2.900.000 ya. Sekian-sekian. Jadi 2 juta hampir 3 juta ya teman-teman. Dan kemudian keterlambatan 21 hari ya. Jadi 21 hari di aplikasi Akulaku ini sudah lewat. Nah, pastinya teman-teman kalau telat ya, contohnya seperti ini. Yang ada di pikiran kalian mungkin teman-teman itu DC takut datang ke rumah. Saran saya seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman gak usah terlalu takut untuk DC sebenarnya. Karena setiap teman-teman yang gagal bayar itu sudah pasti kalian akan diteror. Kebanyakan teman-teman yang panik dan takut itu kebanyakan dapat WA, dapat telepon, kemudian dari pihak Akulaku atau pihak penagih dari Akulaku itu biasanya mengirim WA bahwasanya besok mau datang atau DC lapangan mau jemput dana. Itu yang teman-teman takutkan kan. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman punya punya tagihan di Akulaku, kemudian dapat WA, dapat telepon DC mau datang, besok mau jemput dana, itu sebenarnya omong kosong loh teman-teman. Omong kosong itu nggak bakalan datang untuk DC ya, nggak bakalan datang ke rumah, nggak usah ya. Memang aplikasi Akulaku ini memang ada DC lapangannya, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu wajib didatangi oleh DC Akulaku. Ya kenapa saya tahu? Ya karena banyak orang-orang yang sharing sama saya yang telat bayar sampai 5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun itu nggak didatangi. Yang ketakutan itu hanya pikiran kalian, karena kalian sudah pernah dapat WA atau diteror DC besok mau datang. Pastikan siapkan dana full ya. Pastikan besok di rumah Anda harus ada dana kayak gitu. Gak usah itu, hanya nakut-nakuti saja. Ya. Sering saya bikin konten tentang aplikasi Akulaku ya. Kebanyakan teman-teman yang didatangi itu ya, yang didatangi itu ketakutan dan panik ya. Contohnya misalkan ada yang WA ataupun telepon itu biasanya blokir. Ya, ada yang nagih kalian blokir, itu ketahuan kalau kalian takut. Karena DC pinjol itu mencari orang-orang yang takut. Nah misalkan contohnya kayak saya nggak pernah takut, nggak pernah panik. Bahkan kalau saya mengharap ya DC datang ke rumah. Nah, saya pengen tahu seperti apa sih DC-nya. Ya, saya videokan, saya tanyakan surat-surat lengkapnya. Jadi jangan kalian mau dibodoh-bodohin. Misalkan DC mau datang, kalian videokan, tanyakan SK-nya mana, ya, ID card-nya mana, suratnya mana, seperti itu. Jangan kalian asal telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, kemudian yang ditakutkan, yang dipikiran kalian itu DC, ya. Kalian, wah ya saya gagal bayar, saya siap didatangi DC, seperti itu loh. Kalau ada WA ataupun telepon, silahkan Pak datang ke rumah, saya tunggu hari apa. Tapi saya masih belum ada dana. Tapi kalau Bapak mau ke rumah, silakan ke rumah, saya tunggu. Gitu aja teman-teman. Nah, kalau kalian berani seperti itu, kalian akan tenang. Kebanyakan teman-teman itu, aduh takut saya didatangi DC, takut malu, tetangga tahu. Itu yang bikin panik. Kalau kalian lawan, ya saya siap gagal bayar ya. Misalkan DC datang, saya siap menghadapi. Seperti itu loh. DC itu tidak asal-asalan datang teman. Kalau pintar atau berani kayak saya nggak bakalan datang, karena DC kebanyakan nggak ada surat kan biasanya. Kalau kita videokan, tanyakan suratnya, SK-nya mana ya. Tanyakan seperti itu yang lengkap, karena DC itu masuk ke rumah kita. Kalau nggak lengkap, kalian usir nggak apa-apa ya kan. Itu rumah kalian, itu hak kalian. Jadi misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Akulaku, kalian nggak usah pikir langsung DC takut datang ke rumah, ke tempat kerja, nggak bakalan. Ya,
Ini aja 21 hari kemarin sempat dapat WA katanya DC mau datang, tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang-datang. Bahkan saya telepon, saya yang menelpon DC-nya, Pak jangan WA terus. Kemarin DC mau datang katanya, tim kolektor mau jemput dana, mana kok WA terus. Jangan nakut-nakuti. Nyatanya sampai sekarang, sampai 21 hari ini nggak datang teman-teman. Jadi lebih berani, lebih bagus gitu loh, ya kan? Jangan kalian menghindar, ada WA takut, ada telepon takut, kalian blokir, itu semakin kalian ketakutan sendiri. Makanya hadapi. Semua apapun resikonya saya hadapi, saya siap gitu loh. Jadi kalau seperti itu kalian akan tenang. Nggak kepikiran DC, wah bodo amat DC ke rumah ya saya tinggal bilang kalau nggak ada dana gitu aja. Karena yang gagal bayar itu bukan kamu aja, kamu nggak usah malu sama tetangga ya. Tetanggamu nggak tahu juga kalau dia punya pinjaman, karena sekarang ini orang mabuk sama pinjaman online ya. Jangan kalian pikir tetangga kalian nggak main pinjol. Dia cuman diam-diam aja. Kebanyakan kayak gitu loh. Cuman teman-teman takut didatangi DC kemudian malu sama tetangga. Nggak usah malu ya. Kalau kalian curi motor ataupun gimana kalian malu gitu. Pinjol sudah biasa. Cara penagihan agak sadis, kalian galbay aja ya. Meskipun pinjol legal, sebar data ya udah nggak usah dibayar. Ngapain dibayar? Kalau dibayar nanti sama nasabah yang lain seperti itu. Jadi intinya pinjaman online legal, misalkan teman-teman disebar, kalian lunaskan aja, suruh datang ke rumah malah, gitu loh. Jadi pinjol itu memang seperti itu cara penagihannya. Semakin kalian takut, semakin kalian ditakut-takuti gitu. Makanya sering saya bikin konten lebih berani, lebih bagus. Jangan kalian takut apa yang kalian takutkan. Meskipun takut kalian memang tidak ada dana. Ngapain ya kan? Gitu loh. Hadapi gitu aja sih. Ya, pokoknya intinya meskipun pinjol legal, kalau memang sebar data, kalian lunas aja, nggak usah dibayar. Ngapain? Nanti ke nasabah yang lain sebar data seperti itu. Karena sekarang banyak pinjol-pinjol legal yang main sebar data, ancam sebar data, teror sebar data gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, hadapi aja. Misalkan teman-teman masih belum paham juga dari konten ini, kalian bisa WA saya atau kalian komen di kolom komentar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk 21 hari ini keterlambatan memang pernah kemarin dapat WA katanya DC mau datang. Saya telepon, silakan jam berapa Pak? Kok 2 hari ini dari kemarin WA DC mau datang, mau jemput dana, siapkan dana full katanya. Ya, itu bohongan, itu hoak, nakut-nakuti kalian. Makanya kalian nggak usah takut. Balas aja, silakan Mbak saya tunggu. Jam berapa gitu loh. Kayak orang iya gitu loh. Belajar kuat mental seperti itu teman. Nyatanya sampai sekarang ini yang nggak ada datang. Cuman telepon aja. Telepon sekarang itu dari sistem sudah. Bukan orang, kalau kita angkat kayak robot gitu loh. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Risiko gagal bayar di pinjaman online nggak usah terlalu takut. Hadapi aja semua risikonya. Seperti itu biar agar kalian tidak terlalu panik ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.